Sobat 7 yang sudah bergabung dari manapun kalian berada. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya kan. Sudah mau berakhir nih tahun 2020-nya. Mesti sehat dan semangat menuju tahun baru 2021. Nah kebetulan sekarang kan sudah Sabtu-Sabtu terakhir kita ketemu lagi di Sabtu Me Time live cast digitalnya Trans7 yang tayang secara langsung di YouTube, di Instagram dan juga di Facebook. Terima kasih sudah mengakses 3 sosial media Trans7 dan sore hari ini saya punya tema yang luar biasa menarik banget. Ini banyak banget yang bertanya-tanya soalnya. Kalau misalnya tahun 2020 itu kan kita sebutnya tahun yang penuh cobaan karena apalagi kalau bukan adanya pandemi corona. Kita semua berharap tahun depan lebih baik, tapi kira-kira seperti apa prediksi di tahun 2021 mendatang? Nah, saya sudah hadirkan narasumber sore hari ini, seorang fortune teller. Kita akan baca nih seperti apa kira-kira peruntungan kita dan juga tahun 2021 akan berjalannya seperti apa supaya setidaknya kita punya bekal gitu untuk menghadapi tahun depan. Nah, saya sudah punya tamu narasumber yang akan saya perkenalkan sore hari ini, seorang fortune teller. Ada Ibu Ratu Ayu. Halo Bu, selamat sore. Selamat sore Mbak Lia. Iya, apa kabar Bu? Baik. Baik, alhamdulillah. Ibu, ini saya mau mulainya aja harus hela nafas dulu. Tahun 2020 kan kita tahu bahwa tahun ini berat sekali. Kita akan bahas tahun 2021 ya Bu ya. Yes, Sudah ada gambaran-gambaran kah Bu? Ada. Udah ada gambaran-gambaran. Nah, ada. sebelum Ibu Ratu memberikan gambaran, kita tanya-tanya dulu nih. Ibu, awalnya Bu Ratu bisa melihat atau memprediksi menjadi seorang fortune teller itu gimana sih Bu? Ya dari dari SMP ya. Dari SMP, terus gimana tuh ceritanya Bu? Kalau diceritain nih lucu nih. Lucu. Lucunya Siap-siap nih, kita mau gini. siap-siap. Waktu SMP aku kan sering kesurupan nih. Oh gitu? Kesurupan terus saking kesurupan terus akhirnya lihat terus, kok bisa lihat orang, kok bisa lihat. Akhirnya aku cari cari itu serangga itu. Oh, racun serangga? Racun serangga. Aku minum 3 kali, 3 botol loh. Karena sering lihat orang. Ibu nggak tahan? Iya nggak tahan. Terus gimana tuh Bu? Terus pertama minum dulu nih sekali, nggak mati. Oh, Ibu saking frustasinya waktu itu bisa lihat orang. Terus Ibu jadi berusaha untuk minum racun serangga untuk mengakhiri serangga, itu. iya. Terus minum sekali nggak mati. Terus minum kedua nggak mati juga. Akhirnya minum yang ketiga aku bilang gini, yaudah aku terima aja lah, terima tantangan apa aja, bisa aja aku lihat, aku bilang gitu. Tunggu. Yang saya nggak ngerti Ibu Ratu Ayu ini bilangnya saya bisa lihat orang. Orang apa itu maksudnya Bu? Ya apa aja bisa dilihat, misalnya Misalnya ya, nih. kata orang indra keenam ya. Jadi dari nama orang tuh udah tahu nih penyakit orangnya apa. Yang Ibu lihat pandangannya apa tuh? Kita bisa Dari kita nama soalnya aja. kan nggak punya. Misalnya nama orang ini siapa, terus nanti orang bertanya, Bu Ratu, nama aku ini, hokinya di mana? Itu. Waktu SMP itu ngeliatin orangnya lagi ngapain tuh Bu? Ya kayak itulah, orang ada yang besar tinggi, kayak dihantuin lah kayak gitu kan. Oh. Jadi ketakutan sendiri, akhirnya minum racun serangga aja. Tapi waktu itu Ibu masih selamat ya, nggak kenapa-napa walaupun. Iya. Waduh, jadi gimana nih? Karena itu kemudian Ibu bisa melihat secara tiba-tiba. Iya. Nah, kalau misalkan kemampuan ini Bu harus nerawang dulu atau gimana? Enggak, aku kasih nama aja aku udah hafal. Gimana? Dikasih nama aja aku udah tahu. Misalnya nama orang ini, aku namanya ini udah, oh kamu ini udah tahu. Jadi kalau misalkan saya sebut nama Ibu langsung tahu. Tahu. Tapi kalau saya nggak nanya enggak ya? Enggak. Oh dari cuma ngelihat aja nggak bisa? Enggak. Oh jadi kalau misalkan nih saya kenalan sama Bu Ratu, lihat Ibu langsung kayak ada bayangan gitu? Iya. Wah gimana tuh ya rasanya setiap hari kayak gitu ya Bu ya kalau kenal nama orang? Karena udah hafal sih, udah ibaratnya dari umur sekian udah kayak mana udah menyatu lah. Jadi udah gampang banget. Tapi kalau misalnya saya nggak nanya, Ibu tetap bisa kelihatan? Nggak nanya, nggak bisa lihat. Oh gitu, baik. Nah kita penasaran nih, Bu Ratu pernah nggak mencoba buat meramal diri sendiri? Nggak bisa. Karena Kata orang tua, ya kata orang ya, nggak usah orang tua. Kalau kelilipan mata sendiri itu nggak bisa ditiup sendiri. Harus orang lain yang niupnya.
Oh gitu. Jadi ibu kan orang-orang biasanya nanya apa namanya peruntungan gitu. Ibu nggak tahu? Nggak tahu. Oh. Tapi ibu semua orang bisa Kalau lihat? semua orang bisa. Ada nggak orang ketemu orang yang pas Ibu Ratu lihat terus ibu kok yang ini nggak bisa saya baca? Ada. Siapa? Ibu usir. Kamu pulang aja, kamu punya ilmu loh, aku bilang. Oh gitu. Jadi kalau misalnya orangnya punya ilmu, ibu nggak bisa lihat. Enggak. Tapi kalau misalnya anak ibu, suami ibu gitu. Nggak bisa. Oh, jadi yang nggak bisa ibu diri sendiri, keluarga. Anak-anak, keluarga nggak bisa. Apa tuh? Di situ langsung blank aja gitu. Blank, apa aja dilihat, apa sih aku mau lihat apa nih, nggak bisa nih, aku bilang. Tapi kalau orang lain, dia nanya, walaupun dia di luar negeri sana misalnya, dia, Bu Ratu, aku kehilangan tas nih, pernah kejadian ya, pramugari. Bu Ratu, tas aku dirampok nih, menurut Bu Ratu, aku lihat jam di sana jam berapa, aku bilang. Terus, jam siang Bu, oh nanti aku dapat dikembaliin. Oh, artinya ibu tadi sebut jam. Harus ada angkanya gitu kalau misalkan mau diramal sama ibu. Iya. Wah ini menarik banget, jadi ada tadi nama ibu bilang terus angka ya. Angka. Wah saya jadi makin banyak pertanyaan ya. Nah kalau misalnya soal angka saya mau bertanya Ibu Ratu yang beruntung di 2021 itu orang yang gimana sih Bu? Kalau ibu lihat sih kalau 2021 ibu suka dari namanya aja ya. Namanya misalnya ini, oh kamu usaha aja di sini. Jangan namaku ini Bu, usaha apa aku Bu, gitu kan. Kalau misalnya namaku, misalnya siapa mau disebut namanya ibu, nggak bisa. Siapa? Misalnya Lia misalnya, kok jadi saya? Lia apa tadi tuh? Ratu misalnya. Nggak bisa. Oh nggak bisa, oke udah Lia deh Bu. Lia apa dulu? Lianita Bu. Oh Lia, kalau Lia kan udah dilihat itu harusnya bagian angin ya, angin. Nggak betah di rumah, orangnya nggak suka betah jalan. di rumah. Jadi ribet nih waktu saya corona ya Bu ya, di rumah tapi terus. walaupun corona dia jalan terus kalau namanya ya dari namanya. Tapi kan nggak bisa keluar sekarang Bu. Enggak, pasti keluar, nggak bisa, nggak keluar. betah di rumah ini namanya. Oke. Aduh, kenapa jadi saya yang dibongkar nih? Oke, jadi 2021 ini tetap ada corona, tapi ada pergolakan juga tadi Ya, Ibu ada sempat pergolakan. bilang ya. Iya. Kalau pertengahan tahun, misalnya di bulan Juni atau Juli, bulan itu kan 6 atau 7 tuh Bu ya. Itu akan ada apa tuh Bu? Kalau bulan 6 tadi 2021, 2021 ini lonjakan ekonomi itu sampai bulan April. Oh, jadi lonjakan bulan ekonomi sampai bulan April. Sudah itu ada lagi musibah lagi, tak musibah apa nggak tahu. Terus naik lagi tuh. Naik lagi ekonomi, lumayan lah, nggak begitu-begitu naik. Pokoknya 2021 tuh kurang nyaman lah. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak naik gitu, langsung nggak bisa. Oke. Terus kalau orang biasanya nih tahun 2020 kan banyak yang ramal artis. Kalau Ibu bisa nggak sih ngeramal artis? Oke, kita penasaran nih. Tadi Bu, artis kira-kira akan ada yang heboh nggak sih di 2021 misalnya? Oh ini harus dihitung dulu. Oke. Ibu harus ngitung. Ibu jadi lagi ngitung nih ya Bu ya? Iyalah, dihitung. Tunggu ya, tunggu sebentar ya. Satu, saya nih penasaran hitungannya kayak gimana nih. Hurufnya C. Artis yang bakalan heboh di tahun 2021 tadi menurut perhitungan Bu Ratu Ayu C. Ya, C. Satu aja nih Bu. Satu lagi. Dengan E. C dengan E. Wah, siapa ya C sama Terkeluar. E? Mungkin itu salah satu artis favoritnya Sobat 7? Ayo, kira-kira kehebohannya apa juga belum bisa ya Bu ya? Bisa. Bisa. Gini. Gimana? Bisa jadi dia simpanan orang. Oh, simpanan orang. Terus. Jadi nggak usah diceritain lah, bahaya juga. Oh bahaya juga, tapi Ibu udah tahu nih. Tahu. Akan ada kehebohan artis C dan E. Oke baik. Tadi saya penasarannya satu hal nih. Tadi pada saat saya nanya ramalan di tahun 2021, Bu Ratu langsung hitungannya itu seperti apa, bisa nggak Bu dijabarin buat Itu Sobat rahasia 7? dong. Oh itu rahasia. Jadi saya sebenarnya nggak bisa mempelajari Nggak itu ya bisa, Bu ya? nggak bisa dipelajari. Tapi kalau orang
pingin tahu, banyak sih yang tahu. Mm-mm. Tapi kan kita punya keahlian masing-masing. Oh, gitu. Tapi ibu waktu awalnya mempelajari itu sampai ibu bisa ngitung nih, misalnya tadi jam ibu hitung, jam 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu karena kita nggak ada media aja sih. Tapi kalau misalnya Mbak lihat nanya, Bu, aku mau nanya nih, contoh kehilangan. Berarti aku kehilangan ini, jam berapa sekarang? Nah, terus langsung, oh ini orang ngambilnya ini, udah tahu. Gitu. Rumahnya di sini, orangnya di sini. Tapi ibu nggak bisa ngejelasin tuh gimana hitungannya tadi itu, ibu nggak bisa jelasin? Nggak bisa. Yang penting begitu Mbak Lia ngomong, misalnya nanya, Mbak, contoh yang tadi udah bilang kan, misalnya kehilangan, terus kehilangan suami kayak, Aduh. bisa kan? Iya, kita nggak tahu kan? Ibu berat banget nih kayaknya kehilangannya. Hilang suami. Aduh jangan sampai Bu. Iya, terus kan ditanya, jam berapa sekarang Mbak Lia di sana? Terus Mbak Lia jam 4, oh itu ada di situ, lihat aja di situ. Oh, suaminya ada di situ, Iya. ya nggak hilang. Bisa ketemu lagi gitu. Ntar lagi pulang gitu. Oh gitu, wah. Jadi kalau misalkan Ibu Ratu tapi nggak bisa lihat sendiri sih Bu ya. Nggak Kan kalau bisa. misalkan Ibu hilang handphone gampang tuh, nggak usah pakai Nggak bisa Ibu. Itulah kelemahan orang yang bisa lihat. Tapi Ibu pernah juga nggak sih, Ibu kan sebagai seorang fortune teller berteman sama fortune teller lainnya? Misalnya Ibu pengen ngeramal, Ibu datang lagi ke fortune teller lainnya, pernah nggak Bu? Pernah. Oh. Kadang fortune teller lainnya, udah tuh malah bawa pasien lagi deh. Udah tuh aku punya pasien nih. Apa namanya tuh? Tolong kerjain. Iya siap aku bilang. Oh saling membantu Iya, kayak gitu ya. ada. Ya sama saling tolong menolong lah. Oke. Jangan saling menjatuhkan kan nggak baik juga kan. Tapi artinya mungkin ada yang tadi fortune teller satu nggak bisa, terus dibantu ke Ibu, akhirnya bisa terpecahkan. Tapi pernah nggak sih terawangannya meleset gitu Bu? Ya selama sekarang tuh ya kadang meleset juga sih, masa orang jalan nggak ada jatuhnya, pasti ada jatuhnya kan. Tapi kita harus waktu kita ngomong, berani kita ngomong, berarti harus kita berani terima tantangan. Wah, jadi kalau misalkan tadi Ibu bilang tantangan, saya juga punya tantangan nih. Udah siap belum sama tantangan saya Bu? Siap. Siap, baik. Ada mystery card nih Bu Ratu, saya punya 3 mystery card, nanti Ibu langsung jawab ya. Kita bacakan yang pertama. Apakah membaca masa depan bisa dipelajari semua orang? Bisa aja dipelajari, tapi kebenaran kan tergantung orang yang bertanyanya. Kalau nanti ditanyanya salah kan yang malu diri kita yang jawab. Jadi gimana tuh Bu? Saya bisa pelajari itu? Bisa, tapi nanti seandainya aku nanya, Mbak Lia tolong dong terawang aku. Mbak Lia ngomong, tapi nggak benar ini, aku bilang salah ini nggak bisa nih gitu. Jadi setiap kita mengeluarkan kata-kata itu ada risiko. Ada resikonya. Iya. Mempelajarinya gimana tuh Bu? Kalau ibu kan nggak pelajar, ibu kan keturunan. Sama tadi dapat foto SMP itu. Iya. Oke, bisa tapi tidak semua orang pasti benar gitu ya Iya. Bu Ratu Ayu. Oke, yang selanjutnya, apakah Ratu Ayu bisa membaca masa depan seseorang? Bisa. Bisa. Caranya? Caranya dari nama aja. Dari nama aja. Oke. Siapa yang mau di ramal masa depannya? Kita ke kartu yang ketiga. Bu Ratu, pilih salah satu kru Trans 7 untuk dibaca peruntungannya tahun 2021. Yang mana? Yang mana? Ayo. Ayo langsung pada. Yang mana nih? Ibu Jangan di situ sembunyi juga dong. masih ada loh Bu. Kita krunya banyak di sini Ayo. Ibu. Salah satu. Oke, ini langsung ada volunteer. Ini kamera person kita sudah mau diramal sama Bu Ratu Ayu. Oke, kita ke sana mungkin ya. Kenalan dulu. Namanya siapa? Ready menang gaya kalah nasib loh. Gaya kalah nasib. Ibu langsung banget. Iya. Menang gaya kalah nasib. Tapi untuk bisnis ready itu ya kalau bisa di air. Karena kalau di sini dapat habis. Umur berapa? Umur 30. 30. Suatu saat ready pasti keluar dari sini. Dari Trans. Iya. Karena pikirannya sering blank. Aku nih nggak ada hasil nih. Ini apa adanya ya, jangan Iya, tersinggung. Oke. Pasti sudah ada wacana untuk keluar. Waduh. Terus apa lagi nih Bu?
Nanya apa lagi dia? Nanya lagi. Nanya apa lagi? Istri? Jodoh. Jodoh Jodoh. gimana tuh? Kan belum ada nih. Ada tetangga itu. Dia suka nggak ngeliat, Bu. Udah ada dekat tetangga. Amin nggak nih? Amin nggak nih? Dia ketawa nggak mau amin nggak? Jadi tetangga itu maksudnya tetangga di kantor apa gimana, Bu? Tetangga dekat rumah dia. Oh, dekat rumah, bukan nggak sama kantor, Bu? Enggak. Oh, enggak. Merah loh mukanya. Gokil, iya. Oh, bener tetangga. Lagi deket. Iya. Saya nggak bisa dibohong dari nama, umur, jam yang ditanya. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Terus Ceng-ceng. terus ada lagi yang mau ditanya. Tadi udah kerjaan jodoh. Terus rezeki mungkin atau apa? Rezeki kan harus Di tahun keluar dari 2021. Rezeki saya sama Allah aja lah. Oh, rezeki sama Allah aja. Gimana sih tadi jodoh mau, tapi jodoh udah bener ya. Nikahnya kapan mungkin? Ditanya Nikah dong nggak sama ibu. bisa kita. Oh, nggak bisa. Iya, nikah kan tergantung jodoh juga. Anaknya Allah berapa juga nggak bisa, Bu? Bisa, kalau jodohnya nama perempuannya dulu siapa namanya? Ini nomornya kasih doang sama ibunya. Nabila. Nabila kesebut. Oke. Oh nanti kalau namanya Redi sama Nabila anak pertamanya pasti laki-laki. Berarti yang sekarang yang ngebet nih Redi. Oh, ready-nya Bukan nggak- perempuan itu. Ih benar ini serius nih. Tanya dia yang gila sama perempuan itu. Oh, perempuannya gimana? Enggak biasa-biasa aja. Biasa aja, sabar ya Mas Redi. Ibunya belak-belakan banget ini. Siap. Benar kan? Iya. Tapi jadi kan jodoh ya, Bu ya. Jadi kan Allah menentukan. Ibu cuma meramalin aja kan. Anaknya yang pertama laki-laki ya, Laki, Bu. kalau jodoh dia ada sama Nabila, Mhm. anak pertamanya laki-laki. Mm-mm. Tapi yang ngebet sekarang Redi. Oke. Yakin gak menanya lagi apa? Udah cukup. Mukanya udah merah, dibilang tetangga tadi langsung ya. Jos. Ada lagi yang mau diramal mungkin? Udah ya. Udah. Oke, terima kasih Mas Redi. Ini yakin yang lain gak mau diramal. Kadang nggak mau atau kita seret aja. Oh nggak mau, semuanya begini. Oke, itu tadi misteri cardnya sudah terjawab semua sama Bu Ratu. Bahkan tadi langsung jackpot ya. Disebutin tuh soal jodoh. Nah mungkin misalnya nanti ada yang penasaran, nanti di akhir kita kasih tau gimana caranya kalau misalnya mau mengontak Ibu Ratu Ayu. Ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa itu? Pengalaman menerawang paling berkesan yang nggak terlupakan. Waktu itu Tuh, aku pertama itu ya unik. Unik-unik nih. Unik itu aku menerawang orang gila 25 tahun. Gimana itu? Orang gila 25 tahun. Hmm? Terus dia udah rambutnya gimbal segini. Hmm? Terus rokoknya Surya 3 bungkus sehari. Hmm? Terus kopinya satu apa? Muk apa? Mas Bu, ini Cangkir, orang gila. cangkir. Maksudnya ini orangnya sedang mengalami gangguan Iya. kejiwaan. Iya. Kemudian yang meminta dia meramalkan, Dia dari namanya aku lihat dulu dari namanya. Siapa namanya? dia jawab. Ibu langsung kepengen gitu. Nanya keluarganya dulu. Masa orang gila tidak bisa jawab. Ntar kita Oh, saya kira dicincang ibu gitu. ketemu di jalan, bukan Enggak, ibu di ya? rumahnya. Oh, di rumah. Baik. Itu Terus? kesan pertama ya. Terus dia 25 tahun berkurung di kamar. Minum rokok Surya 3 bungkus sehari. Terus kopinya 1 cangkir besar sehari. Satu muk gede gitu ya, Bu ya. Terus pokoknya beol di situ lah. Aduh. Buang Jorok. air besar di situ ya, Bu ya. Terus aku dipertemukan dengan dia. Terus aku bilang, aku punya media nih. Aku suruh dia keluar rokok. Aku suruh dia ambil rokok 1 batang. Terus duit 1.000, ember bolong 1. Itu buat apa tuh, Bu? Mau menerawang dia, penyakitnya apa? Nggak lewat angka tapi? Enggak, itu kan orang gila. Oh. Kalau orang normal angka ya. Oh gitu, beda-beda treatmentnya nih Iya, ya beda ternyata. lah. Baik. Terus dia ambil rokok kan, aku suruh merokok. Sudah dia merokok, aku suruh dia mandi, aku potong rambutnya. Aku sendiri yang potong rambut. Tapi dia mau, Bu, sama mau turun ya, sama Bu Ratu? karena kita punya ilmu itulah Oh dikit-dikit. gitu, baik. Lalu? Sudah tuh dia merokok, suruh potong rambut, aku mandiin. Terus duduk, keluarganya aku kumpulin. Sudah keluarganya aku kumpulin gini, aku nanya. Nggak usah disebut namanya ya, ntar dia malu ya. Iya, Bu, oke, Bu. Kamu, cita-cita kamu apa yang nggak nyampe? Kata dia bilang gini, aku pingin sekolah di Paman Sam tapi mama nggak boleh. Gitu. Terus dia bilang, terus kamu kenapa berkurung diri? Sebelum mama saya minta maaf sama saya berkurung diri.
sekarang udah jadi kepala mekanik lah. Dia udah sembuh dalam hitungan hari lah. Hitungan hari langsung pulih. Artinya waktu itu uniknya karena sebenarnya anaknya ini mengalami gangguan karena ada persoalan dari keluarga yang tidak terselesaikan Dendam. gitu ya Bu Iya, ya? dendam. Jadi dia kan lebih baik aku berkurung, aku lebih baik daripada aku kemarin aku sekolah di Paman Sam. Mama nggak boleh, lebih baik aku berkurung di kamar kan. Jadi 25 tahun. Jadi setelah ibunya minta maaf, anaknya memaafkan, Ya, kemudian kayak film jadinya oh peluk-pelukan. gitu. Sudah itu alhamdulillah sembuh ya. Hmm. Terus aku bilang, aku bisa nih ngobatin orang. Aku bilang kan, Hmm. orang gila nih 25 tahun kan unik. Terus gimana tuh keluarganya setelah itu dengan Ya, ibu? senang alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi. Masih komunikasi dan Masih. anak tersebut yang ibu obati sekarang sudah jadi Kepala mekanik. kepala mekanik. Maksudnya sudah pulih dari gangguan Udah, kejiwaannya hitungan begitu ya? hari lah. Hari pertama, hari kedua udah pulih. Waduh. Karena dia luar biasa. pingin banget itu mamanya yang minta maaf. Saking dendamnya sehingga membuat dia kejiwaannya terganggu gitu ya Bu ya. Nah itu tadi pengalaman paling uniknya Bu Ratu Ayu. Kita balik lagi gini ngomongin 2021 Bu. Kira-kira kalau kejadian paling unik gitu di 2021 Ibu bisa terawang nggak? Yang unik itulah. Ada gelombang besar aja kejadian unik. Gelombang besar kayak tsunami gitu kan. Kayak tsunami. Ya, tapi kan itu hasil terawangan saya. Tapi saya suka lihatnya kan. Tapi Ibu pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan udah ngelihat sesuatu yang pasti kayak bencana gini, kita bicara bencana di tahun 2021 supaya kita waspada. Ibu ngelihatnya seperti apa untuk bencana sendiri, khususnya di 2021? Nah, kalau ada bencana tuh saya mulai tuh janganlah gitu kan, jangan sampai lah, kasihan gitu. Ya kalau bisa main kebatinan lah gitu. Ibaratnya gelombang mau datang ke sini, kita lah janganlah gitu. Kalau di 2021 Bu ada bencana apa yang bisa Ibu terawang? Itu kayak tsunami. Tsunami ya? Oke. Tapi saya penasaran nih, pernah nggak Ibu menerawang sebuah bencana kemudian Ibu udah tahu nih bakal kejadian terus datang? Tahu. Apa itu Bu contohnya? Dulu contoh tsunami. Pernah dulu ya perkumpulan rame-rame. Saya ditanya dengan ya paranormal banyak-banyak. Bu Ratu, kalau Anda katanya punya keahlian katanya. Kalian apa? Aku bilang. Nerawang katanya. Kejadian apa besok? Tapi luar kesadaran saya ngomong bakal ada tsunami. Kata, mau pindahkan kemana tsunaminya? Jadi sombong gitu ya. Padahal gitu padahal kita nggak sombong, kita orang biasa aja. Keluar negeri aja, ya kejadian di Chili. Itu 2008. Oh gitu. Masih ingat banget aku. Ibu sempat ngomong gitu kemudian terjadi. Wah, Ibu serem-serem banget nih yang kita bahas tadi ya, gejolak segala macem sampai bencana tsunami. Gimana kalau kita bicara yang baik-baik nih sekarang Bu ya? Kira-kira peruntungan baik di tahun 2021 ada nggak Bu, dan bisa diceritain apa aja mungkin? Peruntungan 2021. Kabar baik gitulah Bu Iya, sekarang. kabar baik ini ya, kabar baik yang bisa melobi atau pintar marketing. Beruntung 2021. Oke, yang bisa lobby, pintar marketing. Ya, hokinya naik langsung. Oke, semuanya akan Tapi kalau orang diam, ya udah jatuh. Oh, jadi tahun 2021 ini buat yang suka cuap-cuap, yang suka ngobrol atau itu hokinya di situ? Iya, 2021 misalnya nih. Tapi kalau orang yang biasa-biasa misalnya, aku diam aja lah, nunggu nasib aja. Tapi kalau mau naik 2021 nih, bagian marketing. Cuap-cuap ya. Oke, termasuk penyiar mungkin ya Bu ya? Oh iya. Oke, baik. Terus Benar. Bu, jadi 2021 itu baik untuk tadi Ibu sebutkan. Terus kabar baik lainnya? Kabar lain. Yang kedua itu marketing ya satu. Yang kedua harus cari muka, harus pintar cari muka. Waduh, kita udah punya muka Bu, nggak bisa tambah lagi. Cari muka dengan yang misalnya orang nih lagi naik daun, ya kita merapat aja. Gitu, walaupun Ya, cari muka nggak bagus, tapi di 2021 bagus gitu Bu. Bagus, karena apa? Tapi kan nggak bagus Bu. Kan belajar. Oh belajar. Dari Baik, dia baik, kan baik. pengusaha besar misalnya. Kita merapat, nanti aku bisa belajar ya. Naik. Artinya ini cari muka dari sisi yang bagus ya. Maksudnya Ibu mungkin kita merapat ke yang belajar dari yang terbaik Yang sudah gitu ya. udah Berpengalaman. berhasil, iya. Oke, baik.
itu dia tadi. Jadi buat Sobat 7 yang punya hobi untuk lobby atau marketing di 2021 saatnya, kalau kata Bu Ratu seperti itu, tantangannya kita harus bisa untuk lebih banyak keluar rumah tadi ya Bu ya, walaupun pandemi belum Jaga selesai. jarak lah, jaga-jaga. Oke, baik. Kita mau ada challenge selanjutnya nih Bu Ratu. Ini ada mystery box. Nah, di sini kalau tadi kartu, saya punya mystery box. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kita buka. Taran! Ini dia. Pertanyaan adalah, apakah di tahun 2021 COVID-19 sudah benar-benar hilang dari Indonesia? Dari Indonesia nggak bakal hilang. Ya bakal hilang. Iya. Aduh. Bakal hilang, masih ada terus selama 2021, tapi masih bisa diatasin, yang bukan yang seperti kemarin yang menakutkan, tapi agak redam lah. Tapi 2021 ada peningkatan ekonomi, terus ada lagi masalah ekonomi naik lagi, terus ada nanti suatu kejadian yang orang rame lah, itu kan hasil penerawang saya ya. Rame kejadian, entah demo, entah apa, pokoknya rame-rame lah kayak itu. Rame-rame. Tapi coronanya gimana Bu? Kan kalau Corona tetap nggak bisa hilang-hilang corona itu. nggak bisa hilang-hilang. Iya. Walaupun sampai 2002, 2003. Iya. Nanti kan belum 2021 dulu kan. Nanti kalau 2002 kita terawang lagi yang lain. Jadi Ibu masih sampai 2021. Satu Tapi aja, 2021 ini corona belum hilang. Nggak hilang. Tapi sudah bisa diatasi nggak Bu? Bisa. Udah bisa diatasi. Kalau orang itu coronanya kalau orang yang menghadapi corona yang masih ada di 2021, orangnya gimana Bu? Kalau corona itu ditakutin jangan, kayak ditakutin jangan, dimulai jangan gitu. Ya biasa-biasa aja, kalau mencari nafkah ya cari aja. Kalau nggak cari nafkah ntar makannya dari mana? Oh gitu. Oke, jadi kita udah bisa keluar rumah, tapi tetap harus. Kalau nggak keluar rumah nggak makan, udah dibilang. Oke baik, agak ini ya, nggak akan hilang agak-agak nyes gitu Bu. Karena pernyataan Ibu Ratu tadi, ini memang benar-benar nggak akan hilang gitu Nggak kan. akan hilang. Oke baik, kita akan lihat dan mudah-mudahan tadi juga walaupun tidak hilang, ada peruntungan-peruntungan lain ya Bu Ada ya. peruntungan lain. Wah itu dia tadi corona, walaupun penerawangan Bu Ratu Ayu bahwa tidak akan hilang itu cukup. Tapi kita harus hadapi ya, karena tetap tadi ada protokol kesehatannya yang bisa kita jalankan supaya tidak terkena atau tertular, dan juga pandemi ini bisa lebih cepat diatasi. Baik, terima kasih Bu Ratu Ayu atas kedatangannya di Sabtu Me Time, karena ini adalah Sabtu Me Time kan biasanya nggak virtual, tapi sekarang kita bertemu langsung dengan Bu Ayu. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan, kita makan face shield dan juga menjaga jarak Bu ya. Baik, mungkin ada Sobat 7 yang ingin bertanya juga, pingin juga dilihat di terawang masa depannya, atau misalnya peruntungannya, bisa nggak Bu itu secara jarak jauh atau harus ketemu atau gimana? Bisa juga dari jarak jauh. Gimana Bu caranya untuk bisa kontak ke Ibu Ratu Ayu? Bisa, nanti cari aja nomor Ibu. Makanya Ibu, walaupun gimana nomor Ibu harus Ibu yang pegang. Karena entah di mana orang butuh bantuan kan. Kalau Ibu kan ditugaskan untuk bantu orang. Jadi Kasian gimana? kalau nggak dibantu kan. Nanti kalau yang lain pegang HP-nya, jawabannya salah, yang nama Ibu yang cacat kan. Jadi Ibu kalau misalkan mau dihubungi, ada nomor telepon yang bisa dikasih tahu ke Sobat 7 atau sosial media yang bisa dikasih tahu ke Sobat 7? Ada nomor Ibu. Memang sengaja Ibu serahkan. Boleh disebutin? 0813 66 199 672. Itu dia, lewat WhatsApp bisa atau lewat Bisa WhatsApp. bisa WhatsApp atau lewat SMS gitu Iya, ya Bu ya, langsung. iya. Kalau sosial medianya ada nggak Bu? Ada. Boleh disebutin? Klinik Ratu Ayu. Klinik Ratu Ayu, atau tadi telepon yang sudah disebutkan sama Bu Ratu Ayu. Langsung ditanyakan. Kalau yang penasaran mencoba tadi seperti teman kameramen saya mungkin ditanya, tinggal sebutkan namanya dan juga tadi jamnya ya Bu ya, Iya. atau tanggal lahir bisa? Bisa. Enggak, tanggal lahir enggak. Oh nggak bisa, jadi Jam, umur. umur sama nama tadi. Baik, kita sudah di akhir program Livecast Sabtu Me Time sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan livecastnya, digital livecastnya Trans 7
secara langsung setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore Sabtu Me Time di YouTube, di Instagram, dan juga di Facebook. Terima kasih Bu Ratu, terima kasih juga buat Sobat Tujuh yang sudah gabung. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore.